Sebenarnya pemimpin dalam pandangan Islam itu seperti apa, saya? Nah, pemimpin dalam Islam itu adalah orang yang diangkat sebagai penerus khalifah di muka bumi untuk mengurusi satu wilayah, satu negara, agar mereka hak-hak di antara mereka tidak hilang. Ya. Yang ini punya hak, yang ini punya hak, masing-masing diberikan haknya tanpa melampaui batas, dan tidak terjadi kezaliman, tidak terjadi kehancuran, huru-hara dan lain sebagainya. Berbicara tentang panutan akhirnya, saya, seperti apa sosok yang semestinya harus kita pilih, saya? Untuk seorang pemimpin, ini kan Nabi sudah tidak ada. Kan Nabi meninggalkan Quran dan hadis. Kata Nabi, saya tinggalkan dua perkara. Apabila kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Sekarang kita kan menjauh dari Al-Quran dan dari hadis. Dan apalagi menjauh dari ulama. Ulama yang mana? Ulama yang istiqamah. Bukan ulama yang bisa diotak-atik, bisa diarahkan ke kanan maupun ke kiri. Ulama yang lurus. Dan saya yakin dimanapun negara pasti banyak ulama yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali hadir dalam Jendela Hikmah, masih bersama guru yang kita cintai, Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum, Syekhuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Syekh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih, dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang ya mungkin disebut sensitif ya, Syekh. Berkaitan dengan pemimpin. Pemimpin, kepemimpinan, bagaimanakah cara memilih pemimpin? Seperti apa pemimpin yang layak untuk dipilih? Karena memang kita hidup itu nggak mungkin tidak ada pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, pemimpin dunia. Kita mulai dari yang paling global dulu. Sebenarnya pemimpin dalam pandangan Islam itu seperti apa, saya? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Kepemimpinan dalam Islam ini dikenal dengan istilah imamah. Dan sedangkan pemimpin itu disebut dengan imam. Imam itu yang diangkat untuk bisa mengurusi sebuah negara atau bisa mengatur ya dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bagaimana sebagai khalifah di muka bumi untuk bisa mengerjakan ibadah, bisa melakukan kebaikan, bisa mencegah dari kemungkaran. Itu tugasnya seorang pemimpin. Maka pemimpin dalam Islam itu adalah orang yang diangkat sebagai penerus khalifah di muka bumi untuk mengurusi satu wilayah, satu negara, agar mereka hak-hak di antara mereka tidak hilang. Yang ini punya hak, yang ini punya hak, masing-masing diberikan haknya tanpa melampaui batas, dan tidak terjadi kezaliman, tidak terjadi kehancuran, huru-hara dan lain sebagainya. Rambu-rambu yang diamanatkan di dalam dinullah Islam itu seperti apa? Seorang pemimpin itu sebenarnya kalau kita perhatikan dia adalah penerus daripada Rasulullah sebelumnya. Maka Nabi SAW pada saat Nabi wafat ya, kan mengangkat seorang pemimpin itu sebuah kewajiban dalam Islam. Dalam syariat juga diketahui. Kenapa? Karena itu menjadi kesepakatan para sahabat dan tabi'in. Sesudah Nabi SAW wafat, mereka buru-buru mencari siapa yang menjadi penerus Rasulullah, pemimpin sesudah wafat Nabi. Maka mereka langsung sepakat bahwa Sayyidina Abu Bakar yang layak menjadi seorang pemimpin. Dan kita kalau lihat kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar bagaimana ala Rasulullah, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan seterusnya. Hanya karena berkembangan zaman, teknologi dunia, kadang-kadang kita menjauh daripada apa yang sudah rambu-rambu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pada saat Rasulullah meninggal, tetapi kan Rasulullah tidak secara tegas memberikan bagaimanakah kriteria dalam memilih pemimpin. Dalam perkembangannya itu ada yang muncul dengan apa yang disebut dengan demokrasi dan sebagainya. Tetapi pada masa Rasulullah ketika meninggal sepertinya adalah penunjukan atau seperti apa? Ya, Nabi tidak menunjuk salah satu orang. Tapi dari hadis Nabi, dari pujian Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa adalah orang yang terbaik sesudah para Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka itu kesepakatan mereka adalah sahabatnya Rasulullah, pembela Nabi, membela agama, membela dakwah dan lain. Dan selalu Nabi memuji beliau di dalam hadis-hadisnya, ditambah lagi dengan musyawarah antara para sahabat. Musyawarah, intinya di musyawarah. Jadi kan ada kemusyawaratan di antara mereka. Mereka menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin, penerus Rasulullah SAW atau penerus umat, melayani umat, berkhidmat kepada umat. Nah, mereka sepakat, dan orang yang diajak musyawarah ini orang yang punya ilmu, kualitas, yang orang yang ahli, ya, disebut ahlul hal wal aqd. Mereka ini yang sepakat siapa yang layak menjadi pemimpin. Karena banyak sekali menurut kita ini, saya bisa jadi pemimpin. Itu kan
sesuatu yang berbahaya. Karena ini mengurusi rumah tangga aja kadang-kadang gagal. RT gagal, apalagi mengurusi wilayah besar. Puluhan manusia, ratusan manusia, jutaan manusia yang akan menjadi beban di dunia dan tanggung jawab di akhirat. Nah, kalau kita perhatikan ini dari Abu Bakar kemudian pada khalifah selanjutnya, ada kelompok yang tidak setuju atau kita sebut dengan Khawarij yang menarik diri. Artinya walaupun kita dalam kondisi musyawarah pun masih ada muncul ketidaksepakatan di sini, dan ini sangat berbahaya sekali. Muncullah perpecahan, itu intinya juga dari sini, Iya, sebenarnya perpecahan itu terjadi apabila muncul kepentingan pribadi masing-masing. Kalau kita mementingkan negara, umat secara umum, tidak memikirkan diri masing-masing, seperti ini. Saya di depan kamera, di belakang kamera, nggak masalah. Saya di panggung atau di mimbar, yang penting dakwah tetap jalan. Karena tidak dikotak-kotakan itu loh. Seperti ini. Oh, saya kalau menjadi dai itu harus di depan kamera gitu, atau di TV. Ya nggak bisa. Karena kan nggak semua harus masuk TV. Bisa dimanapun berada, yang penting bermanfaat. Dimanapun air hujan turun, membawa manfaat kepada siapapun. Maka itu yang harus menjadi garis, yang kita harus garis bawahi itu. Dan kemudian ini yang tidak kalah penting adalah dalam permusyawaratan itu harus ada istilah kita membuka hati, membuka diri, bahwa sesuatu itu tidak selalu harus dimenangkan gitu kan. Ada sesuatu yang harus kita tahan, bahwa ya ternyata suara saya kalah. Nah, dalam perkembangan di dunia modern kita perhatikan ini, justru suara-suara yang kalah ini, nah ini membuat kelompok-kelompok yang justru merusak kesepakatan itu sendiri, Maka gini, kita memposisikan diri kita apa? Sebagai pemenang atau kalah? Kalau menang, ya alhamdulillah. Kalau kalah, harus mendukung yang menang. Betul. Karena nanti sebaliknya. Maka Anda bilang, karena kepentingan masing-masing, itu jadi dia mengarahkan semua kepada dia. Saya menang, alhamdulillah. Nggak menang juga, saya akan buat rusuh. Nah, itu hal yang melenceng gitu, menyimpang daripada ajaran. Kenapa? Karena pada saat kita sepakati satu pemimpin, sudah itu kita patuh kepadanya. Karena kalau akan terjadi perpecahan, yang penting jangan sampai kita curang, kita amanah, kita benar-benar sesuai dengan SOP yang sudah ada gitu loh. Jadi jangan sampai kita harus menang. Kalau nggak menang nggak bisa gitu loh. Nggak menerima kekalahan. Itu yang egonya itu harus dilupakan, harus dihilangkan, harus disingkirkan. Karena itu berbahaya. Tetapi di dalam dunia modern ini, kita sering mendengar ada namanya dendam politik, ya kan? Kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang bukan kita pilih. Akhirnya dalam perjalanan waktu, mereka otak-atik. Artinya kan tidak akan terjadi ketenangan dalam mengorganisasi sebuah negara. Demokrasi seperti ini. Kenapa kita tidak mau berhukum dengan syariat Islam? Karena demokrasi kita rusak. Pada saat syariat masuk ingin memperbaikinya, kita tidak mau. Ya, itu yang persoalannya di situ. Maka gini, kalau kita ikutin aturan Islam, saya yakin tidak akan berpecahan. Tidak akan muncul perpecahan, permusuhan, dan lain sebagainya. Kalau kita pakai kriteria Islam yang sebenarnya, memilih seorang pemimpin, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita pakai kriteria itu demokrasi atau buatan manusia, itu celahnya banyak. Tapi kalau pakai aturan Allah, sudah sempurna. Tetapi sering kita mendengar begini, ketika kita berbicara tentang demokrasi ini adalah di dalam sebuah negara yang memang banyak keyakinan-keyakinan. Ada agama, tidak sekedar agama Islam, macam-macam agama. Sebagian orang mencoba untuk mengusung demokrasi tetapi yang memiliki nilai-nilai Islami. Ternyata tidak mudah, Bahkan mereka mengatakan, udah nggak usah begitu, itu ke Arab-Araban, ya kan? Itu teroris. Kita pentingnya adalah demokrasi yang lokal kita sendiri. Nah, bagaimana kita menghadapi model seperti ini? Hal itu terjadi dari dulu. Tapi kembali kepada diri kita umat Islam. Bagaimana cara kita memberikan warna yang berbeda, memberikan akhlak, memberikan sifat yang baik. Jadikan gini, sesuatu perubahan. Mereka melihat Islam yang sebenarnya. Karena mereka melihat Islam itu dari pandangan yang berbeda. Ya, dari penilaian barat, dari medsos, dari potongan video, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita benar-benar menerapkan Islam yang hebat, yang keren, yang rahmatan lil alamin, yang membersatukan kita dan tidak mengotak-kotakan kita. Ketika saya dipilih oleh si A, kemudian saya jadi pemimpin, si B itu saya singkirkan, enggak. Kalau Islam enggak. Ketika saya sudah terpilih, saya untuk semuanya. Tidak membeda-bedakan. Jadi karena kita menjauh daripada nilai-nilai Islam, itu yang membuat kita menjelekkan Islam kita, mencemarkan nama baik Islam kita. Coba kalau kita seandainya mencerminkan Islam yang sebenarnya, itu luar biasa bagi kita. Dan tidak ada celah bagi orang untuk menyerang kita loh. Mungkin ketika
Kita hidup di zaman Rasulullah, segala permasalahan langsung kita tanyakan kepada Rasulullah. Bagaimana ini solusinya Rasulullah? Masalah selesai. Tetapi kita ini berjarak sekian abad dari Rasulullah. Berbicara tentang panutan akhirnya saya. Seperti apa sosok yang semestinya harus kita pilih saya? Sebenarnya gini, kalau untuk seorang pemimpin, ini kan Nabi sudah tidak ada. Kan Nabi meninggalkan Quran dan hadis. Kata Nabi, saya tinggalkan 2 perkara. Apabila kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Nah, sekarang kita kan menjauh dari Al-Quran dan dari hadis. Dan apalagi menjauh dari ulama. Ulama yang mana? Ulama yang istiqamah. Bukan ulama yang bisa diotak-atik, bisa diarahkan ke kanan maupun ke kiri. Ulama yang lurus. Dan saya yakin dimanapun negara pasti banyak ulama yang lurus. Cuma hanya kadang-kadang cari ulama yang viral, ulama yang terkenal, ulama yang di medsos. Padahal banyak ulama-ulama di pedalaman itu hebat-hebat. Cuma hanya tidak benar menunjukkan dirinya dan lain sebagainya. Maka kalau kita bicara seorang siapa yang menjadi panutan bagi kita, ya adalah ulama istiqamah. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau dari Abu Hurairah, Anas bin Malik dan lain sebagainya, Nabi mengatakan akan datang tahun-tahun penuh dengan penipuan. Orang yang jujur dinyatakan berdusta, orang berdusta dengan jujur, orang pengkhianat dinyatakan amanah, yang amanah dinyatakan khianat. Bahkan Ruwaibidah ikut berbicara. Kata sahabat, siapa Ruwaibidah Rasulullah? Kata Nabi SAW, ar-rajulu tafih yatahaddatsu fi amrin 'am. Orang bodoh ikut campur urusan umat yang luas. Maka itulah apabila terjadi sanawat tahun-tahun penuh dengan penipuan, fitnah-fitnah, kita kembali kepada ulama kita. Karena mereka akan mengarahkan, meluruskan pandangan kita terhadap siapakah pemimpin yang kita bisa pilih. Tetapi ulama, ini yang harus kita kritisi. Seringkali kita berbicara kembalilah kepada ulama yang benar. Versi masing-masing orang, menurut guru saya, menurut pesantren ini, ya kan, ini kan akan menghadapi satu kondisi yang sangat merepotkan. Betul. Artinya ulama seperti apa? Coba kalau kita lihat di negeri kita sendiri, saya harus mengikuti siapa? Nah, ini bagaimana menjawabnya kekalutan masyarakat seperti kan ini? Dalam sejarah Islam kan banyak rambu-rambunya. Khilafah sudah ada. Kepemimpinan sebelumnya sudah ada. Jadi dalam kitab-kitab siasah syariah sudah ada, sudah dijelaskan rambu-rambunya. Maka kalau kita mau mengangkat satu idola atau panutan, jangan yang masih hidup. Jangan bukan tidak semuanya, tapi kenapa? Karena mengikuti yang sudah wafat itu lebih aman dibanding yang masih hidup. Karena yang masih hidup belum tentu aman dari fitnah. Masya Allah. Tapi kalau yang sudah meninggal, Imam Syafi'i sudah kasih kriteria. Betul. Ada catatan-catatan. Sudah ada catatannya. Itu kan kembali kepada kitab-kitab siasah syariah. Kan kita ada ahkam, ada kitab, ada Imam Al-Mawardi, ahkam sultaniyah. Itu tentang juga kepemimpinan dan lain, ahkam sultaniyah, kemudian siasah syariah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kitab-kitab yang lain. Di situ ada rambu-rambunya. Dan mereka itu ulama yang istiqamah, yang sudah diakui keilmuannya dan lain, dengan kelebihan kekurangan masing-masing, tapi berbeda dengan ulama sekarang yang gampang berubah. Apalagi di tengah-tengah fitnah. Masya Allah. Dalam kondisi kita hidup di tengah-tengah fitnah, dan memang Rasulullah mengisyaratkan bahwa kita ini adalah umat akhir zaman yang akan menghadapi fitnah-fitnah dalam bentuk-bentuk yang baru, yang tentu saja akan semakin membingungkan masyarakat. Kriteria pemimpin seperti apa yang layak kita pilih? Nah, ada beberapa catatan tentang seorang pemimpin yang bisa kita pilih. Tapi terutama sebelumnya itu adalah amanatul ikhtiar. Kita harus amanah dalam memilih. Harus amanah, hati-hati. Kenapa? Karena banyak sekali hadis Nabi, seperti hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang yang tidak akan mendapatkan pandangan dari Allah dan mendapatkan siksaan yang pedih. Ada orang yang berbaiat kepada seorang imam, la yubayyuhu illa lidunya. Dia berbaiat kepada dia karena hanya dunia. Kemudian dia mengatakan, "Fa in a'tahu minha radiyah." Kalau dia diberi dari dunia, diberikan jabatan, harta dan lain, dia senang. Wa illam yu'tihi minha sakhit. Tapi kalau dia tidak diberi dunia, jabatan, apa, dia kecewa, murka dia langsung. Dan itu banyak kenyataannya sekarang kan. Nah, kadang-kadang saya dukung si A, harapan saya jadi menteri, jadi apa gitu. Seperti saya gitu loh ya. Komisaris. Ketika saya jadi jadi 2018 saya jadi WNI, tiba-tiba saya menunggu jadi menteri kapan gitu, belum jadi ya. Ini kadang-kadang baru dilantik menjadi anggota di salah satu partai, tiba-tiba jadi ketua lah. Saya ini kapan jadi ketuanya gitu ya. Jadi kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Satuktabu syahadatu wa yus'alun." Akan dicatat kesaksian mereka dan akan dipertanggungjawabkannya di hari kiamat. Wala taktumu syahadah. Dan kalian jangan sembunyikan kesaksian kalian. Fa innahu may yaktumu fa innahu athmun qalbu. Ya, orang yang menyembunyikan syahadah itu kesaksiannya, dia adalah orang yang berdosa. Nah, kalau kita bicara sifat seorang pemimpin seperti apa, saya ada beberapa catatan. Ketahuilah bahwa dalam peradaban Islam ini kita menyaksikan banyak pemimpin-pemimpin yang hebat
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Umar bin Abdul Aziz, dan banyak sekali pemimpin yang kita nggak bisa sebut. Tapi yang terutama adalah qudwah kita, teladan kita dalam segala hal adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kemudian yang pertama, sifat seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mengetahui dan meyakini bahwa kepemimpinan itu adalah taklif, bukan tasyrif. Beban, bukan kemuliaan. Betul, betul. Kenapa? Karena Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, beliau mengatakan apa? Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau aku berbuat baik, bantulah saya. Wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau aku melenceng atau menyimpang, luruskan saya. Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu fikum. Taatilah Allah, taatilah kepadaku, taatlah kepadaku selama masih aku mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Man ra'a minkum fi ujajan falyuqawim." Barang siapa melihat aku melenceng, menjauh dari kebenaran, menjauh dari kebaikan, maka luruskanlah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdiri khatib mengatakan, kalian kalau melihat aku melenceng, menjauh dari kebenaran, luruskan aku. Kemudian ada orang mengatakan apa? Nih, kalau kamu melenceng, kamu jauh, kami luruskan kamu dengan pedang kami. Kata Sayyidina, ada orang bilang, apakah ini kamu katakan kepada Umar? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, alhamdulillahilladzi ja'ala fir ra'iyah ma yuqawmi ujaja Umar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dijadikan salah satu umatku, bawahanku, orang yang bisa meluruskan kekeliruan aku. Kemudian ada orang pernah mengatakan kepada Umar, ittaqillah ya Umar, bertakwalah ya Umar. Tiba-tiba ada orang bilang, ataquluna hadza li amiril mu'minin? Berani kamu mengucapkan itu kepada amiril mu'minin? Biasa kadang-kadang kalau pemimpin lagi bicara kan, kan yang dukung banyak. Gitu. Ya, jadi tiba-tiba ada orang bilang bertakwalah kepada Allah. Harusnya kan dia berucapkan terima kasih. Jazakallahu khair, mengingatkan dalam kebaikan. Ini ada orang bilang, kamu berani ngomong sama pemimpin begitu? Kata Sayyidina Umar apa? Menegur orang tersebut. Wallahi la khaira lakum fikum illam taquluha. Tidak ada kebaikan kalau kamu tidak mengatakan itu. Wala khaira fina illam nasma'ha. Dan tidak ada kebaikan bagi kami apabila kami tidak mendengarkannya. Artinya apa? Begitu mereka hebat, merasa bahwa kepemimpinan itu adalah beban, bukan sebuah kemuliaan. Betul, betul. Kemudian yang kedua, dia adalah amanah. Dan Nabi mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, innaha amanah. Itu kepemimpinan adalah amanah dan kamu orang lemah. Dan di hari kiamat itu menjadi penyesalan kecuali orang yang melaksanakan haknya. Kemudian yang ketiga, memberi nasihat kepada umat. Seorang pemimpin itu selalu menasihati umat, bukan umat yang menasihati pemimpin. Sekarang kadang-kadang kita menasihati pemimpin sulit. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang berlaku adil dalam segala hal. Ucapannya, tingkah lakunya seperti firman Allah, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Wahai Daud, kami angkat kamu sebagai khalifah, maka berhukum, memutuskan perkara antara orang itu dengan cara yang hak dan benar, adil, dan jangan melenceng, jangan menjauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di antaranya adalah imam yang adil. Kemudian dia selalu berpegang kepada musyawarah. Ya, ada prinsip musyawarah yang harus dilakukan. Musyawarah itu kepada sesuatu yang tidak ada nas dari Al-Quran maupun hadis. Dan dia punya ulama yang ahli, ada staf yang ahli yang benar-benar bisa diajak bermusyawarah. Kemudian menjadi orang yang hebat, cerdas, alim, faham hukum Allah Subhanahu wa taala, faham Al-Quran, faham kaidah-kaidah umum di dalam Islam. Kemudian ada agar biasa membedakan antara halal yang haram dan lain sebagainya. Kemudian dia memiliki sifat yang baik seperti kekuatan, kuat, kemudian kedermawanan, ya, semua. Ya. Kemudian dia hidup memikirkan umatnya. Jangan cuma hanya memikirkan partainya, pengikutnya, yang mengusungnya dan lain sebagainya. Harus memikirkan orang-orang yang benar-benar yang hidup bersama dia, harus memikirkan umat, hidup memikirkan persoalan-persoalan di luar negeri, saudara kita dimanapun berada, kita selalu memikirkan. Maka Imam Ibnul Muqaffa dalam kitab beliau Al-Adabus Shaghir dan Adabul Kabir pernah mengatakan kriteria sebuah kepemimpinan ada 4. Itu hebat sekali. Yang pertama, tepat dalam memilih. Kalau kita memilih pemimpin itu tepat dalam memilih, berarti suara kita ini amanah. Jangan diberikan kepada orang yang tidak berhak. Dan pada saat saya milih si A atau B, mempersiapkan jawaban di hadapan Allah. Yang kedua, beliau mengatakan keberanian dalam bertindak. Berani dalam mengambil tindakan. Berani dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, pengawasan yang ketat. Jangan anak buahmu engkau lepas aja begitu saja. Karena belum tentu mereka benar.
Yang keempat adalah keberanian dalam menjalankan hukum. Itu yang sangat kita perlukan sekarang. Ya, seperti yang dikatakan oleh guru kita Zaid bin Zaid rahimahullah, bahwa itu undang-undang itu kan ke bawah, tajam, ke atas tumpul. Itulah. Kalau kita dengarkan tadi, nampaknya itu adalah kriteria yang amat sangat sempurna, yang sangat susah untuk kita capai begitu. Nah, artinya ketika kita dihadapkan pada satu kondisi memilih pemimpin yang memang tidak memenuhi kriteria ini, dan kebetulan pemimpin-pemimpin ini yang muncul untuk kita pilih. Nah, kita cari yang paling ringan mudaratnya. Apabila bertemu maslahat dan mudarat, kita ngambil aja yang paling sedikit mudaratnya. Ya, atau idza ta'arad mafsadatan, apabila bertempuran dua mafsadah. Sudah dia bertentangan dua mafsadah, jadi ini mafsadah, ini rusak, ini rusak, ini rusak. Kita paling bagus di antara yang paling jelek. Artinya kan ada resiko bahwa kedepannya nanti akan terjadi sesuatu dalam kondisi seperti ini, saya. Pasti, maka itulah karena kita kalau benar-benar mendidik anak kita, mendidik umat kita, mendidik keluarga kita untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjalankan kepemimpinan kita, wilayah kita, negara kita, undang-undang kita, aturan kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, itu luar biasa. Dan kita lihat contohnya Brunei Darussalam kan, berusaha menjalankan syariat dalam kegiatan kesehariannya, dan berbagai negara juga berusaha melakukan hal demikian. Memang ada resikonya negeri yang dipimpin oleh raja, kemudian negeri yang menganut demokrasi di mana suara rakyat yang paling besar yang menentukan. Nah, ini kan berbeda, apalagi zaman Rasulullah. Sebenarnya itu kan artinya Rasulullah menjadi seorang pemimpin para khalifah begitu kan. Nah, kita dihadapkan pada negeri yang memang menganut demokrasi, dan itu kita akui bersama. Lantas yang terakhir nih, saya, sikap yang berhati-hati seperti apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Pertama dan paling utama, kita harus bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah kirimkan pemimpin kita, maka kita selalu berdoa, ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang bertakwa kepada Allah dan mengajak rakyat bertakwa. Buktinya di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terjadi banyak fitnah. Ada orang dari rakyatnya beliau datang, wahai Ali, kenapa fitnah terjadi di zaman kamu dan tidak terjadi di zaman Abu Bakar dan Umar? Kata Sayyidina Ali dengan cerdas, beliau mengatakan, umat dulu, pasukan dulu, pengikut dulu seperti saya. Artinya baik-baik saja, aman-aman saja. Tapi gara-gara rakyat saya kayak kamu, jadi banyak persoalan. Jadi itulah, kita harus bertakwa kepada Allah. Saya yakin, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah dengan semampunya kita. Sebagaimana umat Allah kirim pemimpin. Ya karena umat itu, Fir'aunnya itu, kenapa Fir'aun yang menjadi pemimpin mereka? Karena mereka itu bawahannya itu parah. Betul, umatnya memang hancur. Ya hancur, jadi Allah kirimkan pemimpin. Ya Allah. Tapi ketika ada di tengah orang jahiliyah, dan mereka masih ada kebaikan, masih mereka nuruti kebaikan dan kebenaran, Allah kirim Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi melakukan perubahan yang begitu signifikan di antara kaum jahiliyah. Bayangkan orang jahiliyah menyembah berhala, berzina, minum khamar, segala macam, berbagai macam keburukan. Tapi Nabi SAW Allah kirimkan kepada mereka pemimpin. Artinya di setiap saat Allah memberikan pelajaran, akan memunculkan siapa. Itu adalah pelajaran bagi kita, begitu saya. Maka itu terus kita bertakwa kepada Allah. Terus kita didik agama anak-anak kita, generasi-generasi kita. Dengan harapan seperti kita membumikan Al-Quran di Indonesia. Harapan kita 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan, pemimpin Indonesia itu penghafal Quran. Masya Allah. RT, RW, lurah, camat, menteri, perdana, semua itu jadi penghafal Quran. Harapan kita bukan menjadi ulama, tapi minimal dia seorang pemimpin yang hafiz Quran. Betul. Ada memiliki sikap hidup daripada keilmuan. Kemudian kita berusaha menggerakkan umat untuk benar-benar mengusut seorang pemimpin yang benar-benar tepat. Amin ya Allah. Dan amanah. Terima kasih saya atas ilmunya, dan sekali lagi jangan salah memilih pemimpin dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Kita ambil hikmahnya. Tetaplah bersama kami, Jendela Hikmah, yang tentu saja akan menghadirkan peristiwa-peristiwa yang mengandung hikmah bagi kita, yang tentu saja akan mematangkan kualitas ketauhidan kita. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum dulu, saya Bismillah. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua dalam lindungan Allah SWT.